Video kali ini adalah lanjutan materi bab harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Pada video pembelajaran yang lalu, kita sudah mempelajari konsep hak dan kewajiban asasi manusia dan juga substansi hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan bahas topik 3, yaitu kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Untuk memulai pembelajaran ini, kita harus tahu dulu apa itu pelanggaran hak asasi manusia. Itu perbuatan melawan hukum baik terhadap seseorang maupun kelompok orang, termasuk aparat negara, baik secara sengaja ataupun tidak disengaja. Berdasarkan sifatnya, pelanggaran hak asasi manusia dibagi menjadi dua, yakni pelanggaran hak asasi manusia berat, yaitu pelanggaran hak asasi yang bisa membahayakan atau mengancam nyawa orang lain. Pada penggolongan ini termasuk sebuah pelanggaran besar dan dipastikan mendapatkan hukuman yang sepadan sesuai dengan tingkatan pelanggaran. Yang kedua ada pelanggaran HAM ringan, yaitu sebuah kasus pelanggaran HAM yang ringan di mana tidak sampai mengancam keselamatan jiwa orang. Tetapi ini bisa berbahaya juga apabila dalam jangka waktu yang lama. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kalian sering sekali melihat dan juga mendengar peristiwa-peristiwa seperti pembunuhan, perampokan, penyiksaan, atau bahkan kalian juga sering melihat kasus pembulian yang pernah terjadi di sekolah. Nah, itu semua merupakan contoh pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Kita semua perlu ingat bahwa setiap manusia itu memiliki hak asasi, tetapi hak asasi yang dimiliki itu dibatasi oleh hak-haknya orang lain. Dengan demikian, kita boleh menuntut hak kita, tetapi kita juga harus menghargai hak orang lain supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari diri pelaku pelanggar hak asasi manusia. Contohnya itu sikap egois, sikap kurang toleransi, dan lain-lain. Kemudian kalau dari faktor eksternal berarti dia berasal dari luar diri manusia pelanggar hak asasi manusia. Contohnya penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan teknologi, atau bahkan kurang tegasnya aparat penegak hukum. Selanjutnya ada kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama ada kasus Mei 1998. Peristiwa ini merupakan kerusuhan sosial di Jakarta yang menuntut kestabilan ekonomi dan mundurnya Soeharto. Jumlah korban di berbagai tempat di Jakarta mencapai 1.308 orang. Masih dalam pembahasan kasus Mei 1998, yaitu kasus penembakan mahasiswa Trisakti. Peristiwa ini terjadi tepatnya pada tanggal 12 Mei 1998. Terjadi penembakan oleh aparat kepada mahasiswa Trisakti yang sedang berdemonstrasi besar-besaran. Contoh lain kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia diantaranya yaitu kasus G30 SPKI, kasus bom Bali 1 dan 2, dan masih banyak kasus-kasus lainnya. Kasus tersebut termasuk ke dalam contoh pelanggaran hak asasi manusia yang berat karena sampai menghilangkan nyawa seseorang, itu termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia berat. Nah, sekarang saya meminta kalian coba cari contoh-contoh pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di lingkungan sekitar kalian, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, bangsa, dan negara. Coba kalian cari contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian kalian juga harus ingat, kalian boleh menuntut hak kalian, tetapi supaya tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia, kalian juga harus menghargai hak orang lain. Ingat, hak kita itu dibatasi oleh hak orang lain. Baiklah, cukup sekian video materi pembelajaran kali ini. Semoga kalian paham dengan materi yang saya berikan, dan sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.